Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi, selamat kita jumpa kembali. Haleluya, pagi hari ini kita memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Dia memberikan hidupnya, dia merelakan hidupnya mati di kayu salib untuk menghapuskan semua dosa umat manusia. Barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Biarlah pagi hari ini dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada, biarlah sikap kita seperti kita berada di dalam gereja. Kita percaya hadirat Tuhan ada di dalam setiap rumah Bapak Ibu. Biarlah kita mau satukan hati kita, kita mau masuk di dalam ibadah kita pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Glory Jesus. Haleluya. Glory Jesus. Sungguh besar setiamu. Oh, haleluya, haleluya. Sungguh setiamu nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu. Amin, haleluya. Nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi, amin, segalanya,
baik sedang jemaatmu yang ada di rumah mereka masing-masing. Kiranya hadirat Tuhan sama di tempat ini, di rumah sedang jemaatmu. Mereka juga boleh menikmati hadirat Tuhan. Mereka juga boleh menikmati kuasa Tuhan sama. Haleluya. Dan biarlah dengan keadaan kami Tuhan tidak mengurangi rasa hormat kami kepadamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah sepanjang ibadah ini Tuhan kuasai dari awal sampai akhir. Biarlah kami sama-sama mau menikmati Tuhan. Khususnya kami mau menikmati perjamuan kudus tubuh dan darah-Mu. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Kami percaya Kau ada di sama tengah kami pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya, haleluya. Pada satu bukit jauh dari sini, kulihat salib Tuhan berdiri. Haleluya. Amin, haleluya. Glory Jesus. Mari kita nyanyikan bersama-sama pujian ini. Haleluya. Pada satu bukit jauh dari sini, kulihat salib Tuhan berdiri. Haleluya. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhan berbagi. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku. Biar ku jatuh pada kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Pada satu bukit, pada satu bukit. Kita nyanyikan pujian bersama-sama. Amin, haleluya. Sambil menikmati hadiratnya pagi hari. Haleluya, Jesus. Amin, 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 haleluya. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhan ku lama
Tuhan tiada duanya dalam hidup kita. Dia memberikan hidupnya buat kita semua yang seharusnya kita mati, tetapi Dia merelakan hidupnya. Dia mati di atas kayu salib. Biarlah kiranya karya kemenangannya nyata dalam hidup kita. Haleluya. Dalam kebenaran-Mu kupandang wajah. Haleluya. Amin Tuhan. Dalam kebenaran-Mu kupandang wajah-Mu dan merasakan kasih-Mu bersemu. Amin, haleluya. Karya kemenangan-Mu nyata di hidupku. Setiap waktu cinta-Mu padaku lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Kau curahkan kasih-Mu lebih dari yang ku cari di dalam dunia fana ini. Tak pernah berubah, tak pernah berubah. Kasih-Mu yang ku rasakan
Kiranya karya kemenangannya selalu nyata di dalam hidup kita, dan kasihnya, cintanya tidak pernah berubah dalam hidup kita. Haleluya. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Kita persiapkan hati kita. Kita mau angkat satu pujian yang berkata, cintanya dan kasihnya. Haleluya. Glory, haleluya. Glory Jesus.
darah-Mu yang tercurah bagi kami. Besar cinta-Mu, besar kasih-Mu di dalam hidup ini Tuhan. Dan hari ini kami boleh merayakan kematian-Mu di kayu salib. Tanda cinta-Mu yang besar Tuhan. Tidak dapat kami balas semua yang Kau perbuat dalam hidup kami Tuhan. Kau menarik kami dari lumpur dosa. Kau mengangkat kami, melayakan kami menjadi anak-anak ketebusan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih untuk karya kemenangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur untuk keberadaan kami hari ini. Dan kami boleh ada bersama-sama beribadah memuliakan nama-Mu. Kami haus dan lapar akan firman Tuhan. Kami rindu Tuhan, suara-Mu Kau perdengarkan. Berbicaralah Engkau pagi hari ini Tuhan melalui hamba-Mu. Isi hati-Mu Kau nyatakan Tuhan. Kami rindu firman-Mu berbicara Tuhan. Menegur kami, menguatkan kami, memperbaiki apa yang salah dalam hidup ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Lebih lagi Engkau berkarya dalam ibadah ini Tuhan. Siapkan hati kami untuk terima firman Tuhan. Baik kami yang ada di gereja Tuhan, baik umat-umat Tuhan di rumah mereka masing-masing. Urapan hadirat Tuhan yang sama mengalir memenuhi setiap kami, menguasai tempat di mana kami berada. Haleluya. Kami mengucap syukur dan kami siap terima firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom bagi kita semuanya. Selamat pagi, selamat beribadah. Dan saya pelayan-pelayan Tuhan mengucapkan selamat merayakan Paskah tahun 2020. Perayaan Paskah tahun 2020 ini lain daripada yang lain, karena semuanya hampir diadakan di rumah kita masing-masing. Puji Tuhan, sekalipun kita melaksanakannya di rumah kita masing-masing, tidak mengurangi berkat Paskah itu sendiri. Karena Alkitab berkata, Keluaran 12, Paskah itu diawali dengan makan domba Paskah di rumah masing-masing. Puji nama Tuhan. Dalam kesempatan pagi hari ini, saya ingin menyampaikan sebuah pesan firman Tuhan kepada kita sekalian, agar supaya kita boleh menangkap apa yang menjadi maksud Tuhan hari-hari ini, dengan banyak merenungkan, dengan banyak memikirkan berulang-ulang kebaikan-kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, serta berkat Tuhan yang terutama, yaitu keselamatan yang kita terima dengan gratis. Kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita, dan saya ingin kita membaca yang terambil dalam 1 Korintus 11 ayat 23, atau kita mulai saja dari ayat 17 sampai ayatnya yang ke-34. Tetapi Bapak Ibu nanti baca sebentar ayat-ayat tersebut. 1 Korintus pasal 11 ayat 17 sampai ayat 34. Saya akan menunjukkan satu ayat saja yang ingin saya baca untuk kita semuanya.
1 Korintus pasal 11 ayatnya yang ke-19. Ayatnya yang ke-19 itu yang ingin saya bacakan. Kita ikuti di dalam Alkitab kita masing-masing. Kita baca dengan bersuara. Ya, kalau sudah siap, kita akan baca bersama-sama. 1 Korintus 11 ayat 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Puji Tuhan. Sekali lagi saya baca. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Garis bawahi kata perpecahan. Arti yang sesungguhnya dari kata perpecahan di dalam ayat ini sebenarnya itu adalah pemisahan. Jadi kalau kembali saya membacakan ayat itu, dia akan berbunyi begini. Sebab di antara kamu harus ada pemisahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Bapak Ibu, dalam memperingati Paskah tahun ini, harapan dan doa saya, kita semua merenungkan peristiwa yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus, teristimewa pada hari terakhir dalam minggu penderitaan. Saya tidak membahas soal hari apa itu. Apakah itu hari Jumat atau hari Rabu terjadinya. Bukan di situ yang saya mau bahas. Pada hari terakhir di dalam minggu penderitaan daripada Tuhan Yesus Kristus, kita sama mengetahui bahwa Dia berjuang begitu luar biasa. Sebelum Dia memikul salib, Dia berdoa kepada Tuhan. Dia bilang, "Ya Bapa, kalau boleh lalukan cawan ini." Tetapi Dia berkata, "Melainkan bukan kehendakku, tetapi kehendak-Mu." Alkitab berkata bahwa Tuhan Yesus Dia berkeringat sambil berdarah. Dia menahan penderitaan yang begitu luar biasa. Setelah Dia menelan cawan murka Allah, Dia mengalami suatu pergumulan secara manusia di dalam kehidupannya. Sampai pada waktu pagi, di hari terakhir itu, Alkitab berkata bahwa ada 7 perkataan Tuhan Yesus yang Dia lontarkan, yang Dia ucapkan, yang Dia sampaikan. Banyak orang yang mendengar itu, dan ada di dalam kitab Injil Matius, Markus, Lukas dan Yohanes. Waktu Yesus disalibkan pada jam 9 pagi di antara 2 penjahat,
sampai kepada jam 12 siang. Selama 3 jam dia berada di kayu salib, tergantung di kayu salib. Di sana dikatakan bahwa ada 3 perkataan daripada Tuhan yang keluar dari mulutnya. Kemudian jam 12 sampai jam 3 kegelapan menudungi bumi 3 jam. Dan pada jam 3 sore Tuhan Yesus sempat mengucapkan 4 lagi perkataan-perkataan yang begitu dahsyat, begitu luar biasa. Antara lain dia mengatakan, Eli, Eli lama sabachthani, ya Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Lalu ada 2 perkataan terakhir. Kalau saudara melihat dalam Yohanes 19 ayat 30, di sana dikatakan, dia katakan begini, sudah selesai. Artinya dia menegaskan bahwa karya penebusannya sudah selesai. Dan diteruskan dengan kalimat yang lain. Dalam Injil Lukas 23 ayat 46 di sana dikatakan, ia berkata, ya Bapa, dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Sesudah itu dia mati. Dari pujian kita dari awal sampai menjelang firman Tuhan mengisahkan mengenai itu semua. Dan itu sudah terjadi 2000 tahun lebih kurang. Ya, lebih kurang. Tahun 30 Masehi Yesus mati. Jadi lebih kurang 1990 tahun. Lebih kurang. Kalau kita hitung dalam Alkitab. Kita sidang jemaat yang hidup pada akhir zaman ini. Kita melihat apa yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-11. Bahwa akan terjadi pemisahan di antara jemaat. Kepada jemaat Korintus, Rasul Paulus menerangkan bahwa akan ada waktunya, bahwa akan ada pemisahan di dalam jemaat. Di antara jemaat. Pemisahan ini harus terjadi. Sebab pemisahan ini diadakan untuk membedakan mana, dalam tanda petik, jemaat yang berkualitas dan jemaat yang tidak berkualitas. Dalam satu jemaat seperti jemaat Korintus, ada jemaat yang berkualitas dan ada jemaat yang tidak berkualitas. Dan Rasul Paulus katakan akan terjadi pemisahan. Dan pemisahan itu terjadi karena rencana Tuhan, kehendak Tuhan. Alkitab berkata, orang yang berkualitas emas akan kelihatan, yang berkualitas jerami
kelihatan. Yang berkualitas kayu akan kelihatan, dan yang berkualitas berlian. Yang gandum dan yang ilalang akan kelihatan. Kalau kita berada di gereja, kita berbakti di gereja, itu tidak kelihatan. Tapi di rumah-rumah kita itu kelihatan. Maleakhi 3 ayat 18 berkata, akan terjadi suatu perbedaan antara yang beribadah dan yang tidak beribadah, orang yang benar dan orang yang fasik. Orang benar adalah orang-orang yang melakukan kebenaran. Orang fasik adalah orang-orang yang sudah ditebus tetapi mereka melakukan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi dalam tanda petik, yang berkualitas dan yang mana yang tidak berkualitas di hadapan Tuhan itu ada perbedaan. Akan nyata hari-hari ini mana yang tahan uji dan mana yang tidak tahan uji. Berulang kali ini dijelaskan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dalam berbagai versi perumpamaan tentang pemisahan. Kita lihat dalam Injil Matius 25, Yesus memberikan perumpamaan tentang 3 jenis pemisahan. Yang pertama Matius 25 ayat 1 sampai 13. Pemisahan antara 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Lalu dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30 ada pemisahan antara hamba yang baik dan hamba yang jahat. Lalu dalam Matius 25 ayat 31 sampai 46 ada pemisahan antara domba dan kambing. Nah, Matius 25 ayat 31 sampai 46 ini berbicara mengenai pemisahan antara orang yang percaya dan orang yang tidak percaya. Perumpamaan tentang kambing dan domba dalam Injil Matius 25 ayat 31 sampai 46 adalah perumpamaan tentang pemisahan antara orang percaya dan orang yang tidak percaya. Orang percaya itu seperti domba dan orang yang tidak percaya seperti kambing. Diumpamakan. Di mata manusia, pandangan jasmani, manusia di bumi terbagi dalam banyak kelompok. Misalnya, kelompok karena perbedaan agama, kelompok karena perbedaan warna kulit, kelompok karena status sosial, karena suku bangsa atau ras, bahasa dan berbagai kelompok lainnya. Tetapi di mata Tuhan, umat manusia di muka bumi terbagi dari 2 kelompok atau 2 golongan besar. Yang pertama, seperti yang saya sebutkan di atas, kelompok domba, yaitu orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kelompok domba adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus, mereka yang masuk ke dalam kerajaan Allah.
Matius 25 ayat 35. Dan yang kedua, kelompok kambing, yaitu orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Kelompok kambing adalah orang yang tidak percaya kepada Yesus, akan masuk ke dalam api yang kekal atau siksaan yang kekal, yaitu neraka. Matius 25 ayat 41 dan ayat 46. Sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang gembala sidang, doa, kerinduan, dan upaya yang saya lakukan di dalam pelayanan adalah membawa setiap orang, membimbing setiap orang, agar supaya mereka menjadi kelompok domba-dombanya Tuhan. Sebagaimana tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 10. Mungkin Bapak Ibu bertanya, bagaimana caranya kalau seseorang ingin masuk ke dalam kelompok domba? Nah, untuk masuk menjadi orang-orang yang tergolong domba, bukan saja perbuatan baik kita yang kita lakukan, atau berupaya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, tetapi firman Tuhan mengatakan kita harus menerima penebusan darah anak domba Allah, yaitu korban Yesus Kristus di kayu salib. Korban Yesus di kayu salib itu adalah cara satu-satunya untuk membawa kita masuk dalam kelompok domba, yaitu mempercayai apa yang Dia sudah kerjakan di kayu salib dan menerima Dia, mengundang Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Yohanes 1 ayat 12, ayat 29 dan 36. 1 Yohanes 1 ayat 7 sampai 9. Yesaya 1 ayat 18. Haleluya. Setelah itu, ada yang harus terekspresi di dalam kehidupan kita setelah kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yaitu kita mulai belajar mengekspresikan sifat, karakter Kristus dalam hidup kita sehari-hari, agar supaya kita makin serupa dengan Kristus. Nah, Rasul Paulus menghendaki jemaat yang di Korintus itu seperti itu. Namun kalau kita pelajari, ternyata ada dua kelompok orang. Yang Rasul Paulus menyebutkan ada yang menjadi Kristen yang rohani, dan ada yang menjadi Kristen anak-anak, bahkan Kristen duniawi. Dan Rasul Paulus menegaskan bahwa itu akan terjadi pemisahan pada akhir zaman ini. Nah, kelompok domba ini yaitu orang-orang yang percaya kepada Yesus dan mengekspresikan sifat dan karakter dalam keserupaan dengan Kristus. Mereka akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik, namun
kita perlu menegaskan bahwa kalau kita diselamatkan masuk dalam kerajaan surga, itu bukan karena perbuatan baik kita semata-mata, tetapi itu adalah anugerah dan kasih karunia yang kita terima dengan iman di dalam Kristus Yesus. Orang yang sudah selamat harus menjadi orang yang penuh dengan kebaikan. Orang yang sudah diselamatkan, Efesus 2 ayat 10 berkata, harus melakukan perbuatan baik. Haleluya. Kita lihat gereja atau jemaat yang kualitasnya baik. Kalau saudara baca di dalam 1 Korintus 3 ayat 10 sampai ayat 15, saudara akan melihat di sana Paulus menjelaskan kualitas daripada jemaat di Korintus. Yang di awal tadi saya sudah sempat katakan. Dan mereka akan dibawa Tuhan oleh pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Hidup di dalam Roh, dipimpin oleh Roh, tinggal di dalam kasih karunia, maka akan semakin nyata bagaimana mereka mulai disempurnakan oleh Tuhan. Karena kita lihat dalam Alkitab, ada gereja yang mau disempurnakan dan ada gereja yang tidak mau disempurnakan. Ada jemaat yang mau berusaha untuk masuk dalam kesempurnaan, tapi ada juga jemaat yang tidak mau dalam kesempurnaan. Kenapa? Karena dia tidak mau mengikuti kehendak Tuhan. Dia lebih suka mengikuti keinginan dagingnya. Sedangkan Alkitab katakan, barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri dan memikul salib serta melakukan firman Tuhan. Kalau kita lihat dalam Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13 mengenai 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh, ini adalah gambaran gereja, gambaran jemaat, berbicara mengenai pengiringan kita kepada Tuhan, berbicara mengenai bagaimana kita mengikut Tuhan. Dan ternyata orang-orang yang mengikut Tuhan, yang mengiring Tuhan, ternyata di dalam Injil Matius pasal 25 ini mereka itu terbagi 2. Yang diumpamakan seperti wanita, 10 gadis. Ada 5 bijaksana, ada 5 yang bodoh. Sama-sama gadis, sama-sama sedang menanti kedatangan mempelai, sama-sama sedang menanti kedatangan Yesus, sama-sama gereja yang sedang menanti kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Dan alarmnya sudah berbunyi dengan permulaan-permulaan tanda-tanda yang sedang terjadi hari-hari ini. Kalau kita lihat dan kita perhatikan baik-baik, sama-sama punya pelita, sama-sama punya buli-buli, sama-sama punya minyak, tetapi ada yang membedakan mereka.
yang tidak dapat mereka bagi kepada siapapun. Sementara mereka yang bodoh, mereka punya minyak, tapi minyaknya ternyata tidak cukup. Kurang persediaan. Bapak Ibu, kesempatan buat kita beribadah, kita tidak beribadah. Kesempatan untuk kita membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, kita tidak melakukan. Apalagi musim corona seperti ini, Bapak Ibu. Ya. Di gereja saja kita sulit untuk datang. Bagaimana dengan di rumah? Saya percaya hanya orang-orang yang memiliki hati, orang-orang yang memiliki kualitas mungkin yang dapat melakukannya dengan baik dan sungguh-sungguh. Itulah sebabnya jangan sampai kita kekurangan minyak. Ibadah kita kurang, doa kita kurang, pelayanan kita kurang, semua serba kurang. Pelita kita akan padam. Waktu mereka kehabisan minyak itu, mereka datang kepada teman-temannya, tolong bagi. Oh, tidak bisa, kami tidak bisa bagi kepada kalian karena untuk kami saja. Kemudian mereka tahu bahwa pergi membeli. Jadi mereka harus pergi membeli. Keluar. Begitu sudah pergi membeli, tiba-tiba mempelai datang. Masuk, kemudian pintu ditutup. 5 anak darah bodoh berada di luar. Mereka mengetok-ngetok. Pintu tidak dibuka. Yang ada hanya 5 anak darah bijaksana. Apa yang Yesus katakan? 5 anak darah yang bodoh akan mengalami tangisan dan kertak gigi. Bukan di neraka, di zaman antikristus. Orang-orang yang sempurna sudah bersama dengan Tuhan, sementara orang-orang yang tidak mengalami kesempurnaan, dia akan tetap berada di bumi zaman antikristus. Dia akan dianiaya kalau dia mempertahankan nama Yesus. Dia akan mati dibunuh. Itu kata Alkitab. Oleh karena itu, mari kita bangun kualitas kita. Kualitas pengiringan kita kepada Tuhan. Kalau saya simpulkan, 5 gadis yang bijaksana itu menggambarkan orang-orang percaya yang berkualitas baik, yang mendengar dan melakukan firman Allah. Mereka seperti rumah yang berkualitas, yang dibangun di atas batu karang. Matius 7 ayat 24-25. Angin boleh datang, hujan boleh datang, banjir bahkan boleh datang, merobohkan rumah tersebut. Tapi rumah itu tetap teguh, tetap kokoh, tidak tergoyahkan, tidak roboh. Lima gadis bodoh menggambarkan orang percaya yang tidak berkualitas, yang mendengarkan firman Allah tetapi tidak melakukannya. Mereka seperti rumah yang dibangun di atas pasir. Ketika angin, hujan, banjir melanda, rumah tersebut hancur dan besarlah kerusakannya. Matius 7:26-27. Haleluya. Gereja dalam pengiringan kepada Tuhan, bangun kualitas kita.
gampang. Jadilah pelaku firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 22. Jangan sekedar mendengar, tetapi menjadi pelaku firman. Mungkin ada yang bertanya, sulit melakukan firman. Ya, karena itu sulit maka kita melakukannya jangan sekaligus. Kita harus melakukan sedikit demi sedikit. Kita melatih. Dalam 1 Timotius 4 ayat 7 dikatakan, ayat 7 dan 8, latihlah dirimu beribadah. Kenapa harus melatih? Karena membangun kualitas. Bagaimana kita melatih? Bangun pagi, harus berdisiplin. Bagaimana kita harus memaksakan diri kita bertindak. Bangun pagi, turun dari tempat tidur, lalu kita berkemas dan bersiap-siap untuk beribadah. Ini perlu latihan. Perlu latihan. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, kita perlu minta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kita lidah seorang murid dan telinga seorang murid yang berdisiplin melatih kehidupan kita. Makin hari makin disempurnakan. Lalu apa yang menjadi perenungan kita? Apa yang menjadi pemikiran kita hari-hari ini? Saya percaya Tuhan sedang mengarahkan renungan-renungan kita dan pemikiran-pemikiran kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang sangat baik. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang terlalu baik buat siapa. Terlalu baik karena begitu besar Dia mengasihi kita. Terlalu besar kasih-Nya buat saya dan saudara, sehingga Dia tidak mengizinkan. Kalau saudara baca dalam 1-2 Petrus pasal 2, seorang pun binasa. Dia tidak menghendaki saya dan saudara binasa. Itu sebabnya Bapa mengutus Yesus dan mati di kayu salib. Bapak Ibu, ada satu contoh. Waktu Yesus berada di salib, di sebelah kanan, sebelah kiri ada 2 penjahat. Yang satu mengolok-olok Dia, dan satu lagi Dia sempat mengatakan, Bapak Ibu tahu apa yang Dia katakan? Kalau kita lihat dalam Lukas 23 ayat 43, di sana dikatakan, Yesus katakan begini, Aku berkata kepadamu, orang yang di sampingnya, sesungguhnya hari ini juga engkau akan berada bersama-sama dengan Aku di Firdaus. Karena dia mengakui Yesus, kesempatan terakhir di kayu salib, dia menerima Yesus. Dia memang tidak dilepaskan dari salib, dia tetap mati. Tapi dia mati, Tuhan sudah mengampuni dosanya dan dia masuk surga.
langsung masuk surga. Tapi kita yang masih hidup, Bapak Ibu, tidak sama seperti ini. Orang bilang yang penting percaya Yesus, pasti selamat. Coba lihat yang ada di sebelah Tuhan Yesus. Karena kondisinya dia sedang berada di salib dan hampir mati, dia ada kesempatan terakhir untuk minta ampun sama Tuhan. Dan Tuhan berkata, hari ini engkau bersama aku berada di surga. Tapi kita yang masih hidup, jangan kita leha-leha Bapak Ibu. Jangan kita santai. Jangan kita main-main. Alkitab berkata dalam Filipi pasal 2 ayat 12-13, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar akan Tuhan. Saudara sudah selamat, betul. Tapi saudara harus mempertahankan keselamatan itu. Saudara masih bisa kehilangan keselamatan. Masih bisa. Sekalipun ada pengajaran bahwa sekali selamat tetap selamat. Tetapi Alkitab berkata, kita yang sudah diselamatkan, mari kita mengerjakan keselamatan itu. Teruslah hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mungkin dalam kita melakukan firman Tuhan kita jatuh bangun. Tidak apa-apa. Kita pelajari di Alkitab, ada seorang murid yang namanya Petrus. Dia jatuh bangun mengiring Tuhan, melayani Tuhan, jatuh bangun. Tapi dia belajar untuk melakukan firman Tuhan. Ada kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu, inilah waktunya kita mencari Tuhan. Kalau saya pakai bahasa Alkitabiah, kenapa situasi, kondisi ini terjadi Tuhan izinkan? Jawabannya ada di dalam 2 Tawarik 7 ayatnya yang ke-13 dan 14. Satu kata yang kita ambil, bertobat. Hari-hari ini Bapak Ibu, kita harus bertobat dari kesombongan kita, dari kecongkakan kita, dari merasa hebat, merasa mampu. Jangan andalkan yang lain. Alkitab katakan dalam Yeremia pasal 17 ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh dari Tuhan. Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harap kepadanya. Kalau bukan ayat 5, ayat 7. Bapak Ibu, mari kita andalkan Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Tinggalkan cara hidup kita yang lama. Mari kita bertobat. Yang biasa berjudi, berhenti berjudi. Yang biasa hidupnya ngawur, berhenti bertobat Bapak Ibu. Tinggalkan semua dosa. Kembali kepada Tuhan, cari Tuhan. Karena ini waktunya. Kesempatan yang ada ini tidak mudah dan tidak gampang. Tapi itulah cara Tuhan untuk membawa saya dan saudara kembali kepadanya. Kembali ke jalan yang benar. Jadilah orang-orang yang takut akan Tuhan. Hormatilah Tuhan. Karena saudara sudah dibeli dan harganya lunas dibayar. Muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Persembahkanlah hidupmu sebagai korban yang hidup lagi kudus berkenan kepada Allah. Karena itulah
itulah ibadahmu yang sejati. Ibrani 10:25. Kalau saudara biasa berkumpul di dalam rumah, lakukanlah itu Bapak Ibu sebagai bagian daripada ibadah. Jangan menjauhkan diri. Berkumpullah. Beribadahlah bersama-sama. Saudara akan melihat janji Tuhan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan saudara. Orang yang beribadah, Alkitab katakan, dia memiliki janji. Janji untuk hidup sekarang ini dan janji untuk hidup yang akan datang. Orang yang beribadah kepada Tuhan, roti makanannya diberkati, air minumannya diberkati. Dan Tuhan akan menjauhkan dari segala sakit penyakit. Oh haleluya, haleluya. Tundukkan kepala Bapak Ibu di rumah. Mari kita kembali kepada Tuhan. Kita berkomitmen kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sementara kita mempersiapkan hati untuk bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita naikkan pujian karena salibmu. Begitu. Pastikan bahwa perlengkapan perjamuan Tuhan sudah tersedia di sekitar kita, di tempat kita, ataupun di tengah-tengah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Sekali lagi kita nyanyi.
Kami datang di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, di dalam nama Yesus. Kami telah mendengar firman-Mu bahwa inilah waktunya kami kembali kepada-Mu. Kalau selama ini kami mungkin sudah jauh dari Tuhan, sudah jauh dari firman-Mu, bahkan sudah kehilangan persekutuan, kami datang kembali kepada-Mu ya Tuhan. Tolong Tuhan, firman-Mu menjamin siapa yang datang kepada-Mu tidak kubuang. Tuhan selalu menerima siapapun. Oleh karena itu Tuhan Yesus, tolonglah kami oleh Roh Kudus-Mu bekerja menginsafi dan menyadarkan hati kami bahwa inilah waktunya kami harus membangun kehidupan kami menjadi anak-anak Tuhan yang berkualitas baik. Karena pada akhirnya akan terjadi pemisahan antara yang berkualitas dan yang tidak berkualitas. Itulah sebabnya kami berdoa, kiranya Tuhan tolong kami semuanya. Tuhan berkati kami semuanya. Lewat perjamuan Tuhan, kami kembali mengingat akan peristiwa yang Tuhan sudah lakukan di kayu salib. Seberapa banyak kali kami melakukannya, seberapa banyak kali kami memakan tubuh-Mu dan meminum darah-Mu, kami mengingat lebih kurang 2000 tahun yang lampau di kayu salib Engkau sudah mati dan menanggung dosa-dosa, kelemahan, penyakit, bahkan telah menghancurkan segala tubuh dan menggantikannya dengan berkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampunilah salah dosa, kelemahan, kekurangan kami, sebagaimana kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, terpujilah nama. Kami siap bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu lewat perjamuan Tuhan pagi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Buat Bapak Ibu di rumah, segera ambil roti dan anggur. Haleluya. Kita pegang roti dengan tangan kanan, kita angkat. Alkitab berkata bahwa ini adalah makanan-Mu yang sesungguhnya. Barang siapa makan roti ini, barang siapa makan daging-Ku, kata Tuhan Yesus, di dalam dirinya ada hidup yang kekal. Dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sama-sama kita makan dalam nama Yesus.
pegang cawan dengan tangan kanan, kita angkat. Firman Tuhan berkata, inilah minuman yang sesungguhnya. Barang siapa minum darahku, di dalam hidupnya ada hidup yang kekal, yaitu hidupnya Tuhan Yesus Kristus sendiri ada di dalam kita. Firman Tuhan berkata, demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sama-sama kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan Yesus buat tubuh dan darah-Mu. Seluruh sidang jemaat-Mu di rumah mereka masing-masing, Tuhan, mereka telah menerima berkat tubuh dan darah-Mu. Kami bersyukur, berterima kasih. Jika ada di antara mereka yang sedang menghadapi pergumulan-pergumulan yang Tuhan, biarlah selalu ada jalan keluar. Jika ada di antara mereka yang sakit, mereka disembuhkan. Ada yang sedang mengalami ya Tuhan kelemahan, Tuhan menguatkan mereka semuanya. Berkati mereka semuanya. Berkati keluarga mereka semuanya. Setiap kami menerima janji Tuhan, Tuhan hadir di rumah kami masing-masing. 2-3 orang berkumpul demi nama Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih buat kehadiran-Mu, kesepakatan kami dalam doa, di dalam rumah. Tuhan berjanji, apa yang kami sepakati di dunia ini akan dijawab di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah terima berkat Tuhan. Terima kasih. Dan semuanya katakan amin. Ya, silakan duduk kembali. Kita ikuti pengumuman gereja. Ibadah Kebangkitan Yesus live di Facebook GPD Muara 2 hari Minggu 12 April 2020 pukul 7 pagi. Tuhan Yesus memberkati. Kita satukan hati kita dan kita akan mengakhiri ibadah kita, karya terbesar dalam hidup. Yang
Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Kristus, Engkau telah memberkati, menyertai ibadah kami pada hari Jumat ini, memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya, biarlah seluruh jemaat yang telah beribadah, mereka mengalami berkat Tuhan. Roh, jiwa, tubuh mereka semakin disempurnakan sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa biarlah sepanjang hari ini semua aktivitas yang dilakukan oleh sidang jemaatku selalu diberkati dan disertai oleh Tuhan. Demikian juga sepanjang besok hari, Tuhan juga menyertai sampai kami kembali dapat beribadah pada hari Minggu pagi, hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Engkau sudah menjawab doa, permohonan dan ucapan syukur kami. Kami akhiri ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus tinggal menyertai kita semuanya pagi hari ini bahkan sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Semuanya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat. Roh bernyala-nyala senantiasa. Haleluya.